Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Developer. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah animasi sederhana, yaitu animasi gerhana matahari. Dan di video kali ini, kita hanya menggunakan HTML dan CSS saja ya. Sebelum mulai ke video, buat kalian yang ingin mendapatkan kaos seperti yang saya kenakan di sini, kalian bisa mendapatkannya di brand Ana IT ya. Jadi kalian tinggal search saja di IG, kemudian ketikkan brandana.it. Oke, sebelum masuk kode editor, di sini kita akan membicarakan tentang konsep animasi yang kita buat nantinya. Nah, yang pertama itu adalah objek. Objek yang kita buat itu ada dua ya. Yang pertama adalah matahari dan yang kedua adalah bulan ya. Nah, untuk warnanya sendiri di sini juga sudah saya sediakan. Yang pertama untuk matahari itu warna orange ya. Jadi kita memakai hexadesimal ini nantinya. Kemudian untuk yang bulan, ini juga ada warna hitam ya. Jadi udah ada hexadesimal dan backgroundnya juga warna putih, juga sudah ada hexadesimalnya. Nah, untuk kalian mendapatkan hexadesimal ini, saya sudah menuliskannya di deskripsi video bawah ini, jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita membuat objek, kita membuat animasinya. Animasinya itu terdiri dari dua animasi. Yang pertama adalah perubahan warna background ya. Jadi yang pertama itu warna hitam, kemudian warna putih dan warna hitam lagi. Jadi di sini animasi 0%, 50%-nya warna putih, 100%-nya warna hitam. Dan yang kedua adalah pergerakan bulan itu sendiri. Jadi pergerakan bulan itu dari kanan ke kiri ya. Seperti kalian lihat di video di depan tadi, katakanlah ini 160 pixel dan di sini minus 160 pixel. Nah, langsung saja kita implementasikan kepada codingan. Silakan kalian buka Visual Studio Code kalian. Oke, di sini seperti biasa ya, saya sudah membuat sebuah folder baru yang bernama Gerhana CSS. Silakan kalian buat seperti apapun namanya. Dan di sini saya sudah membuat index.html dan gerhana.css. Di index.html, saya sudah melinkkan atau menghubungkan antara file HTML ini dan gerhana.css yang di sini ya. Kalian lihat di sini hrefnya adalah gerhana.css. Nah, yang pertama kali saya akan buat adalah saya ingin membuat kontainer ya. Jadi kontainer ini untuk apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah moon. Nah, mungkin di sini sun dulu. Sun dan yang kedua adalah moon. Oke, seperti biasa di sini kita klik kanan, kemudian open with live server ya, biar kita bisa melihat perubahannya secara langsung. Oke, saya atur dulu posisinya di sini. Oke, di sini belum tampil apa-apa. Oke, yang pertama kali kita akan ngasih style dulu ya di gerhana.css. Jadi silakan kalian buka styling kalian. Oke, di sini di gerhana.css saya sudah menyiapkan color ya. Di sini kalian bisa lihat. Oke, yang pertama kita akan membuat moon dan sun-nya itu. Kita akan membuat bulan dan matahari. Nah, itu sangat mudah sekali. Tinggal kalian select saja untuk kelasnya. Jadi cara selectnya tinggal moon, sun. Jadi select sekaligus dua ya. Yang pertama saya ingin membuat width-nya itu misalnya 150 pixel dan height-nya itu adalah 150 pixel juga. Ctrl S, belum terjadi perubahan apa-apa di sini karena kita belum memberikan warna ya. Misal di sini saya buat moon, warnanya itu adalah warna hitam ya, 000. Oke, Ctrl S. Nah, sudah ada moon. Oh, di sini mungkin kita ketinggalan satu properti lagi. Jadi di sini kita bisa menambahkan border radius biar bulat kotaknya itu ya 50%. Oke, Ctrl S. Nah, sudah jadi ya. Jadi untuk bulannya di sini, objek bulan kita sudah berhasil membuatnya. Nah, untuk yang sun gampang saja ya. Tinggal kita buat backgroundnya itu menjadi warna orange ya yang di sini. Tinggal saya copy saja, kemudian pastikan di sini. Oke, sudah ada dua buah objek di sini, yang pertama matahari dan yang kedua bulan. Oke, yang selanjutnya adalah kita membuat kedua objek ini berada tepat di tengah-tengah browser kita ya. Jadi kita bisa buat di sini body. Kenapa sih body? Karena di sini ya kalau kita lihat inspect element sebentar, saya maximize. Oke, di sini body itu, nah kalian lihat yang biru itu ya. Jadi di sini adalah body. Oke, jadi kita bisa membuat bodinya, objek yang berada di dalam body ini berada di tengah. Itu caranya sangat gampang sekali. Tinggal kalian buat body seperti ini, kemudian kalian buat justify content center. Ini akan ke tengah secara horizontal. Nah, ini belum ke tengah karena apa? Karena untuk memakai justify content itu kita harus membuat display terlebih dahulu. Displaynya itu adalah flex ya. Oke, sudah di tengah. Ini sudah berhasil kita membuat ke tengah secara horizontal. Nah, yang kedua, kita akan membuat secara vertikal ya. Kita tinggal buat align item center.
Oke, nah di sini belum ke tengah. Kenapa belum ke tengah? Karena kita belum membuat height-nya itu 100%. Oke, nah ini sebenarnya sudah ke tengah sih. Tetapi kalau kalian ingin membuatnya itu berada di tengah sini, tepat di tengah sini, kalian bisa inspect elemen terlebih dahulu biar kalian paham apa yang saya katakan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah body ya, dan ini di atas body ini adalah HTML itu sendiri. Jadi HTML itu adalah parent-nya dari body. Nah, cara mengakalinya adalah seperti ini. Jadi kalian buat HTML, kalau kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada body. Body ini dibungkus dengan HTML, oke? Jadi kita bisa membuat HTML itu height-nya 100%. 100%. Oke, Ctrl S dan sudah ke tengah ya. Itulah kira-kira bagaimana caranya menengahkan kedua objek itu ya. Yang pertama kita memakai Justify Content Center dan Align Item Center. Oke, itu sudah kita membuat kedua objek berada di tengah. Yang selanjutnya kita bakalan menimpa kedua objek ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan position, itu absolute. Oke, Ctrl S, sudah ya, sudah tertimpa keduanya. Ini sebenarnya ada dua buah objek ya. Nah ini tadi kalau kalian lihat ini agak bergeser ke sebelah kanan ya. Jadi di sinilah kita memanfaatkan yang namanya container. Oke, container itu sendiri adalah yang di sini ya. Kalau kita maksimal sebentar. Nah ini container. Jadi belum ada apa-apa kontainernya. Jadi kita akan membuat width dan height-nya itu sama dengan width dan height yang bola ini. Atau moon itu sendiri ya. Jadi saya buat di sini. Untuk width itu adalah 150 pixel dan height-nya juga 150 pixel. Oke, sudah ya, sudah berada di tengah-tengah ya. Ya, seperti yang tadi ya. Karena di sini sudah kita buat pembungkusnya itu sendiri ya. Kalau kita inspect lagi, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, itu sudah ada pembungkus. Nah, ini kontainernya ya, pembungkusnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, setelah kita membuat ini, sebenarnya untuk position ini, ketika kalian sudah menuliskan position seperti ini, dan untuk value-nya adalah absolute, kalian bisa membuat left atau top atau right atau down di sini ya. Jadi misalnya saya buat left 160 pixel, dia akan bergerak ya. Oke, mungkin di sini saya buat left-nya itu di moon saja. Left sama dengan 160 pixel. Nah, sudah bergerak ya. Ini, bergeraknya berdasarkan parent-nya. Oke, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita membuat animasi. Oke, mungkin kita langsung saja membuat animasi di sini. Untuk animasi yang pertama, saya ingin membuat animasi yang bergerak ya. Jadi objeknya itu bergerak, bulannya itu bergerak ya dari kanan ke kiri. Oke, misalnya di sini gerakan bulan namanya. Nah, untuk yang 0%, katakanlah saya ingin mengubah posisinya dari 160 pixel. Ini kita buat left ya, left 160 pixel. Oke. Dan ketika 100%, itu left-nya adalah minus 160 pixel. Oke. Di sini belum terjadi apa-apa karena kita belum mengimplementasikannya ke moon ini sendiri. Jadi tinggal kita implementasikan saja di sini animation, kemudian nama animasinya itu apa? Gerakan bulan. Bulan selama berapa detik? 5 second misalnya. Kemudian di sini saya ingin membuat infinite agar pergerakannya itu berulang-ulang terus ya dan linear. Oke, di sini sudah ya. Kalau kalian lihat, nah si bulan itu akan berakhir pada di sini ya. Nah, artinya ini adalah HTML itu sendiri ya. Jadi untuk mengakalinya agar dari sini ke sini kita bisa membuat untuk container ini memiliki position relatif. Oke, untuk position relatif sudah di sini. Nah, kalau kalian lihat tadi ya, jadi dari kanan sini ke sini. Karena kenapa sih? Karena kita lihat tadi ya, untuk moon, oke, ini ya moon, dia memiliki parent container ya. Nah, di container ini saya sudah mengimplementasikan position relatif agar dia itu relatif terhadap container ya, pergerakannya itu untuk yang animasi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham di sini terhadap penjelasan saya. Nah, langkah selanjutnya, ini adalah mungkin langkah terakhir kita untuk membuat keyframe. Setelah ya, keyframes untuk ubah background misalnya. Background.
Oke, yang pertama, untuk 0%, saya ingin background-nya itu berwarna putih. Jadi, tinggal background, warna putih adalah FFF ya, FFF, oke. Kemudian saya duplikat saja di sini, 100%-nya juga warna putih, dan di antara kedua itu, yang 50%, saya ingin berwarna hitam ya, background, itu berwarna hitam, jadi 000 ya. Ctrl S, dan di sini mungkin salah ya. Oke, Ctrl S. Oke, sudah. Tinggal kita implementasikan lagi di moon ini ya. Kita buat koma, kemudian kita buat nama animasinya, ubah background, selama 5 detik, infinite, dan linear. Oke, sudah ya. Nah, mungkin kalian bertanya apa ini maksud linear. Oke, di sini saya cut terlebih dahulu. Kalau kalian membuat di sini misalnya reverse misalnya, itu kebalikan ya. Kalau linear itu secara dari awal ke akhir. Sebenarnya banyak sih ini animasinya, tetapi saya membuat linear saja. Oke, di sini kita kopikan lagi. Ubah background ya. Nah, sudah selesai. Tinggal di bodinya kita implementasikan juga yang ubah background ini. Animation, kemudian Ctrl V. Dan komanya kita hapus. Ctrl S, kita refresh terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat animasi sederhana menggunakan HTML dan CSS ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.